Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Hari ini 1 Januari 2022. Kita menginjak tahun yang baru. Sudah banyak yang kita alami. Sudah banyak kita rasakan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Satu hal, Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Dan bila kita hitung-hitung berkatnya di dalam kehidupan kita, tidak dapat kita membalas kasih-Nya. Hanya dengan memuliakan namanya saja ya Bapak. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapakku, pemelihara hidupku. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, hiburan kala susah, kekuatan kala lemah. Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata, terima kasih Bapakku. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Mari bersama-sama dengan pujian ini kembali. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapakku, pemelihara hidupku. Amin Tuhan. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, hiburan kala susah, kekuatan kala lemah. Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata, terima kasih Bapakku. Dengan apa kan kami balas? Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Dengan apakah kami balas? Dengan apa ku balas semua kebaikan-Mu, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Lagi katakan, dengan apa kan ku balas? Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku.
Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Kami mau mengabdi Tuhan. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Tidak dapat kami membalas kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena begitu besar Tuhan kasih-Mu yang kami rasakan. Kami hanya ingin mengabdi Tuhan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih buat hari-hari yang sudah kami lalui. Apapun yang kami alami ya Tuhan. Engkau baik ya Bapa di dalam kehidupan kami. Suka duka yang kami lewati. Asalkan kami selalu berjalan di jalan-Mu ya Bapa. Kami kuat karena Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka ibadah tahun baru ini dengan penuh ucapan syukur ya Bapa. Dalam satu nama yang hidup, nama yang memberikan kami kemenangan dan kekuatan. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, sukacita pagi hari ini Bapak Ibu semuanya. Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Amin. Boleh bertepuk tangan Bapak Ibu yang ada di rumah. Haleluya, naikkan bersama-sama. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya jalan serta. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya, amin. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya, amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya, oh haleluya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Amin. Jalan serta Yesus selamanya. Di jalan ku diiringi oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi bila kita beserta dengan Dia? Naikkan pujian ini dengan penuh iman Bapak Ibu, mengawali hari yang baru kita ini. Haleluya. Di jalanku diiringi oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Amin Tuhan. Tuhan selalu
berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sejuk. Dari cadas di depanku datang air yang sejuk. Amin Tuhan. Sungguh indah berjalan bersama. Di jalanku nyata sana kasih Tuhan yang besar, dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakal. Jika jiwaku meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Amin. Kami percaya janji-Mu Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kami. Karena kami berharga di mata-Mu ya Bapa. Kami anak-anak pilihan-Mu Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Katakan ya Tuhan, ku berharga di mata-Mu lebih dari apapun juga. Haleluya Yesus. Ku berharga di mata-Mu, ku berharga di mata-Mu, lebih dari semua yang Engkau miliki. Betapa mulia diriku, Kau rela berikan diri-Mu menjadi insan sepertiku, bahkan mati di kayu salib yang kecil, menebus semua dosaku. Bagaimana ya Tuhan, bagaimana ya Tuhan, ku tidak mengasihi-Mu. Segenap hidup ku jadi milik-Mu. Takkan pernah ku dapat membalas kebaikan-Mu. Selamanya Tuhan ku muliakan. Haleluya Tuhan. Ku berharga di mata-Mu, ku berharga di mata-Mu, lebih dari semua yang Engkau miliki. Betapa mulia diriku, Kau rela berikan diri-Mu menjadi insan sepertiku, bahkan mati di kayu salib yang kecil, menebus semua dosaku. Bagaimana kami membalas kasih-Mu, bagaimana ya Tuhan, ku tidak mengasihi-Mu. Segenap hidup ku jadi milik-Mu. Takkan pernah ku dapat membalas kebaikan-Mu. Selamanya
segenap hidup ku jadi milik-Mu. Takkan pernah ku dapat membalas kebaikan-Mu. Selamanya Tuhan ku muliakan, selamanya Tuhan. Selamanya Tuhan ku muliakan, selamanya Engkau kami muliakan Tuhan. Selamanya Tuhan ku muliakan. Terima kasih Tuhan, selamanya Engkau kami muliakan. Saya serahkan kepada hamba-Nya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita kembali berkumpul di hari yang pertama di tahun ini, 1 Januari 2022. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Kami kembali belajar kebenaran-Mu Tuhan. Kami ada dalam hadirat-Mu. Mari Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk belajar kebenaran-Mu. Tuhan mengurapi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam masa pergantian tahun, ada satu hal yang orang seringkali bertanya. Dan pertanyaan itu adalah, apa harapan ke depannya? Atau apa harapan kita di tahun yang baru ini? Dan saya sering mendengar bahwa jawaban yang paling sering kita temukan yaitu adalah semoga tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, begitu ya. Jadi orang selalu berharap dari tahun ke tahun itu ada sesuatu yang lebih baik. Mungkin yang dulunya masih belum punya rumah, kepengen punya rumah. Yang belum punya jodoh, kepengen dapat jodoh. Yang pekerjaannya belum pasti, ingin mendapat pekerjaan yang penghasilannya selalu terjamin. Dari tahun ke tahun selalu yang diharapkan itu, naik jabatan, lulus kuliah, punya anak bagi yang belum punya anak ya. Jadi selalu ada harapan. Yang diharapkan selalu lebih baik dari apa yang sudah kita lalui begitu. Nah, kata baik ini selalu dikaitkan dengan hal-hal pemenuhan kebutuhan jasmani, Bapak Ibu. Ya, karena memang pandangan manusia pada umumnya selalu itu. Baik itu adalah baik dalam kondisi semua kebutuhan jasmaninya terpenuhi. Nah, kita harus belajar bagaimana mendefinisikan kata baik itu menurut pandangan Allah. Nanti kita akan belajar sampai di situ ya. Tapi cukuplah saya mengatakan bahwa apa yang baik menurut manusia itu belum tentu baik menurut pandangan Allah. Misalnya begini. Kalau segala sesuatu itu terpenuhi ya, sehat, kemudian berkecukupan, uang ada, rumah ada, nggak perlu ngontrak sana, ngontrak sini. Orang bisa lupa loh. Lupa Tuhan maksudnya. Tidak berharap kepada Tuhan. Nah, ini kan tidak baik di hadapan Tuhan gitu. Akhirnya orang itu akan jadi terhilang. Jadi hatinya melekat pada materi.
bukan kepada Tuhan. Nah, ini tentu tidak baik. Tuhan tidak segan-segan mengorbankan harta kekayaannya demi memproses manusia supaya manusia itu melekat kepada Tuhan. Jadi definisi baik menurut pandangan manusia itu berbeda dengan definisi baik menurut pandangannya Allah. Nah, kita harus belajar bagaimana kita mengerti, memahami apa yang baik di mata Tuhan. Ya. Memang manusia itu harus punya pengharapan, Bapak Ibu ya. Jadi tahun ini kalau kita punya pengharapan, maka kita ini punya semangat, punya gairah. Kalau orang nggak punya pengharapan, itu sama dengan orang yang mati. Atau orang hidup tetapi rasanya seperti sudah mati gitu ya. Misalnya sakit nggak sembuh-sembuh gitu. Aduh, ini sakit kok nggak sembuh-sembuh ya. Aku mendingan mati aja deh daripada hidup tapi dalam kondisi sakit begini begitu ya. Itu sama dengan orang yang tidak punya pengharapan. Atau menderita bertahun-tahun begitu ya. Itu sama dengan orang yang tidak punya pengharapan. Hidup tetapi rasanya seperti orang mati. Nah, kalau manusia itu punya pengharapan ke depannya, ingin punya ini, punya itu, punya segala sesuatu yang bisa dinikmati untuk kebahagiaannya, maka dia punya semangat. Punya semangat ya. Jadi kalau orang tidak punya pengharapan, dia seperti orang mati padahal dia hidup. Nah, di Alkitab tuh ada salah satu contoh. Contohnya yaitu ketika Yakub ya, ketika Yakub mendengar bahwa anak kesayangannya yaitu Yusuf itu dikabarkan oleh saudara-saudaranya bahwa Yusuf itu mati dicabik-cabik binatang buas. Ini kan tentu hoax ya. Jadi saudara-saudaranya ini kan ngiri. Kenapa yang diperhatikan, dikasih jubah bagus itu Yusuf, sedangkan yang saudara-saudaranya yang lain tidak gitu. Nah, ini jadi ada perasaan iri. Dari perasaan iri inilah maka Yusuf itu dijual ke Mesir. Dan untuk laporan kepada papanya, kepada Yakub, dikabarkanlah kabar bohong, yaitu Yusuf mati dicabik-cabik binatang buas. Nah, Yakub bilang begini, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Tuh, ya kan? Jadi saking Yakub ini mengasihi Yusuf, anak kesayangannya ini mati, maka Yakub ini kehilangan semangat, kehilangan gairah, kehilangan pengharapan. Sehingga lebih baik aku mati begitu. Aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Wow. Contoh lain kalau dalam kehidupan sehari-hari begini Bapak Ibu. Kalau seorang pasangan muda gitu ya, seorang pria mengasihi seorang wanita begitu. Itu kalau oleh karena satu dan lain hal gitu, misalnya tidak disetujui oleh orang tuanya begitu ya, si wanita ini memutuskan tidak berhubungan lagi dengan sang pria. Nah, itu si pria itu merasa putus asa. Itu kehilangan semangat, kehilangan gairahnya. Bahkan kasus-kasus tertentu si pria ini bisa mengadakan pencobaan bunuh diri juga. Karena dia kehilangan gairahnya. Wanita yang dicintainya, yang diharapkan bisa memberi kebahagiaan, ternyata memutuskan hubungannya. Jadi harapan untuk bahagia itu sirna, hilang. Nah, seorang yang masih memiliki semangat hidup ketika mengharapkan ada sesuatu yang dapat membahagiakan dirinya atau ada yang diharapkan, maka manusia itu pada umumnya mengharapkan kebahagiaan dari harapannya itu. Jadi ingin menikmati sesuatu kebahagiaan dari
apa yang diharapkan. Makan, minum, hobi. Aduh, hobi apalagi Bapak Ibu. Ada orang yang hobinya mancing. Mancing, dia bisa pergi pulang kerja di hari Jumat sore itu, dia langsung pergi mancing bersama dengan teman-temannya dan pulang di hari Minggu sore. Waduh, ini luar biasa. Rela gitu ya ninggalin keluarga, anak istri yang kangen pengen jalan-jalan. Karena dia egois, dia mementingkan keinginan pribadinya atau memuaskan hobinya, mancing sampai bepergian Jumat sore pergi, balik ke rumah Minggu sore. Waduh. Ini kalau ada jemaat pendata model gini mesti bertobat nih. Apalagi bukan mancing ikan, mancing keributan. Waduh, gak boleh mancing keributan. Ada juga orang yang senangnya memiliki barang mewah ya. Karena dengan barang mewah itu dia mendapat pujian gitu ya. Orang lihat, wih keren, hebat gitu ya. Itu kebahagiaan, kebanggaan. Apalagi kalau turun dari mobil mewah gitu ya. Mobil build up, harga 2 miliar, harga 4 miliar gitu. Waduh. Memang hal-hal itu tuh membahagiakan. Bangga akan barang-barang yang dimilikinya gitu. Kalau orang tua yang punya anak, itu juga bangga sama anak. Apalagi anaknya pintar, juara kelas gitu ya. Itu menjadi kesenangan bagi orang tua. Nah, harapan-harapan itulah yang menjadi motor penggerak hidupnya. Ya, harapan itu menjadi gairah hidupnya, semangat. Kalau dia nggak punya pengharapan pasti nggak punya semangat. Namun, nah ini yang saya harus garis bawahi ya. Namun malangnya bahwa semua yang dipandangnya dapat membahagiakan ini, jadi seperti tadi ya, rumah, mobil, kekayaan, harta, kesehatan, pangkat, gelar, kedudukan, apalagi tuh. Semua hal-hal yang bersifat pemenuhan kebutuhan jasmani, satu kali harus ditinggalkannya. Satu kali harus dilepaskannya. Ketika manusia menutup mata, semua kebanggaannya hilang. Tidak dapat dibawa. Tidak ada yang dibawa. Kehebatan apapun, sehebat apapun manusia, tidak ada yang dibawa ke liang kubur. Paling namanya doang. Kalau namanya punya gelar di situ di depannya ya paling ditulis di situ di batu nisannya. Pendeta Insinyur David Adam MTH begitu ya. Panjang namanya. Paling itu ditulis di batu nisannya. Yang lain kan gak dibawa. Punya rumah di Pondok Indah pun ditinggal, punya mobil mewah harga 4 miliar juga tetap ditinggal. Semuanya ditinggal. Apa yang kita cari, apa yang kita raih selama hidup ini akan ditinggal dan itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Tidak ada yang bisa menopang hidup kita sampai di kekekalan. Kalau menopang hidup selama hidup di bumi ya iya. Ya. Punya rumah kan juga tentu lebih enak daripada kontrak rumah. Tetapi bedanya sedikit kok Bapak Ibu. Sama aja ketika mati rumah juga ditinggal juga. Rumah kontrak ditinggal, rumah sendiri atas nama sendiri yang nama kita tertulis di sertifikat rumah itu juga sama ditinggal juga. Bedanya dikit. Nah saya mau baca dulu di Lukas pasal 16 ayat yang ke-9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur,
supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di kemah abadi. Dulu saya nggak ngerti Bapak Ibu, ayat ini kok maksudnya apa ya? Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Coba kita analisa dulu ya. Mamon itu kan harta dunia fana. Kekayaan, uang, materi, itu mamon ya. Kemudian tidak jujur. Tidak jujur itu maksudnya kan tidak dapat dipercaya alias menipu ya. Jadi harta kekayaan itu tidak jujur. Harta kekayaan itu menipu. Maksudnya apa? Jadi gini, suatu saat kita punya uang banyak, tapi ketika kita menghadap Tuhan, itu uang itu tidak bisa menolong kita. Kekayaan tidak bisa menolong kita untuk bisa diterima di kemah abadi, untuk kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Gak bisa. Tetapi yang harus kita ikat adalah persahabatan dengan Tuhan. Nah, jadi ikatlah persahabatan dengan Tuhan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, menggunakan harta. Kita menggunakan harta kita untuk kemuliaan Tuhan. Ini baru benar. Banyak orang salah ya. Tujuannya bukan Tuhan, tetapi tujuannya mamon dengan menggunakan Tuhan. Seharusnya bersahabat dengan Tuhan dengan menggunakan mamon, menggunakan harta. Jadi tujuannya adalah Tuhan, sarananya adalah harta. Jangan dibalik. Tujuannya harta, sarananya Tuhan. Menggunakan Tuhan itu tujuannya adalah untuk kita bisa meraih kebahagiaan. Mendapatkan harta, mendapatkan uang banyak, mendapatkan kesehatan. Ini salah. Terbalik. Harusnya kita memiliki tujuan bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan, bagaimana kita bisa hidup bagi Tuhan, berkarya bagi Tuhan dengan menggunakan mamon, menggunakan harta dunia itu. Kita kan melayani Tuhan juga butuh uang Bapak Ibu. Gunakan uang kita untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan harus jadi pendeta di gereja, bukan harus mengambil bagian dalam kegiatan gereja, tidak. Melayani Tuhan itu melayani perasaannya Tuhan. Apa yang Allah inginkan, apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, kita melakukannya. Itu melayani Tuhan. Dan pelayanan itu juga butuh mamon. Makanya ayat ini bilang, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Tidak jujur tadi tidak dapat dipercaya, menipu. Uang itu menipu. Karena satu hari ketika kita menghadap Tuhan, itu uang tidak bisa menolong kita. Sia-sia. Mestinya sebagai makhluk ciptaan, kita tuh mengabdi kepada Tuhan. Rela melakukan apapun yang Tuhan ingini. Bukan memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita ingini. Jadi kita rela melakukan apa yang Tuhan ingini. Bukan Tuhan yang kita tarik-tarik untuk melakukan apa yang kita ingini. Terbalik. Kalau begitu kan jadi aneh ya Bapak Ibu ya. Yang jadi Tuhan emangnya siapa? Tuhan apa kita? Ini kan jadi aneh. Kalau kita mengaku bertuhankan Allah, berarti kita harus menyembah. Menyembah itu memberi nilai tinggi, proskuneo. Artinya apapun yang Allah kehendaki, kita dengan rela melakukan. Demi menyenangkan hati Tuhan. Memang tidak salah Bapak Ibu kalau kita minta pertolongan Tuhan untuk menolong kita. Misalnya kita lagi sakit ya. Tuhan tolong sakit. Biar penyakitku bisa disembuhkan begitu ya. Atau dalam kesulitan ekonomi nih, kita minta tolong Tuhan. Biar Tuhan buka jalan. Memang tidak salah.
terkena kasus hukum begitu ya. Waduh, ini kalau nggak Tuhan tolong pasti celaka ini begitu. Memang tidak salah. Namun itu belum tepat atau kurang tepat. Namun Tuhan dengan hati yang lapang, maklum dengan ketidakdewasaan kita. Kita yang belum dewasa ini Tuhan maklumlah. Ditolong, sakit, disembuhkan dalam nama Yesus, sembuh begitu ya. Tetapi jangan lupa, kita ini harus bertanggung jawab juga atas kesehatan kita. Jadi jangan mentang-mentang antar gampang, kalau sakit doa aja, Tuhan pasti sembuhkan. Iya, waktu kita kanak-kanak Tuhan sembuhkan, tapi begitu kita dewasa nanti, bertumbuh dewasa, jangan coba-coba begitu. Tuhan tuntut tanggung jawab kita. Harus bertanggung jawab, jaga kesehatan, olahraga, jaga makanan. Jangan sembarangan makan, udah tahu kena diabetes, makan yang manis-manis. Gak bisa. Ada saatnya Tuhan didik kita untuk dewasa. Waktu kecil mungkin Tuhan maklum lah. Tapi gak bisa terus-terusan begitu. Harus tanggung jawab. Ketika manusia jatuh dalam dosa, itu manusia itu adalah menjadi makhluk yang malang ya. Makhluk yang malang. Bukan orang Malang, bukan. Orang Malang sana di Jawa Timur. Sebab manusia itu begitu lahir, dia langsung divonis mati. Ini kan manusia tuh makhluk yang malang. Artinya dia harus terpisah dari Allah selama-lamanya karena dosa. Nah, keturunan Adam ini dilahirkan untuk mati tanpa pengharapan. Karena Adam jatuh dalam dosa tanpa pengharapan. Nah, tapi untung kita bersyukur Bapak Ibu ya. Oleh karena karya Yesus di kayu salib itu menyediakan pengharapan. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4 bunyinya begini. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat yang keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Amin ya Bapak Ibu ya. Jadi oleh korban Kristus kita memiliki pengharapan. Tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwa kalau manusia tuh harus punya pengharapan. Kalau nggak punya pengharapan manusia hidup tapi seperti mati. Nah, oleh korban Kristus kita memiliki pengharapan. Artinya kita diberi kemungkinan, diberi potensi untuk hidup, untuk diselamatkan, tidak masuk ke dalam hukuman kekal. Jadi pengharapan kita itu adalah bukan untuk hal-hal dunia yang fana ini. Pengharapan kita adalah hidup kekal di surga, di langit baru dan bumi yang baru, bukan di dunia ini. Nah, manusia yang dikembalikan ke rancangan semula itu memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Filipi 2 ayat yang kelima. Jadi apa yang Allah pikirkan itu kita mengerti. Apa yang Allah rasakan kita mengerti. Supaya apa yang kita lakukan itu selalu sesuai dengan kehendak Allah. Kita tahu ya, dari pikiran dan perasaan itu melahirkan pertimbangan. Jadi manusia bisa memiliki pertimbangan itu karena memiliki pikiran dan perasaan. Contohnya begini ya. Kalau kita pernah makan di satu restoran, ini enak nih gitu ya. Enak, murah gitu ya. Tempatnya juga asik gitu. Itu kan masuk dalam memori kita. Ada dalam pikiran kita.
dan perasaan kita waktu itu, ini enak nih. Dari situ kita bisa mempertimbangkan suatu kali kalau ada kesempatan saya pengen lagi makan di restoran itu gitu. Ya. Jadi dari pikiran dan perasaan akan melahirkan pertimbangan. Dari pertimbangan itu akan lahir keputusan. Pikiran, perasaan melahirkan pertimbangan, pertimbangan melahirkan keputusan. Yang keputusan itu sesuai akan menjadi kehendaknya. Ya, nangkep ya. Sekarang kita balik ke firman Tuhan dulu. Filipi 2 ayat yang 5 itu, hendaklah kamu memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Ya. Jadi ketika kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus, maka pertimbangan kita sama dengan pertimbangannya Tuhan. Kemudian keputusan kita sama dengan keputusannya Tuhan. Dan otomatis kehendak kita sama dengan kehendaknya Tuhan. Itulah manusia yang dirancang oleh Allah. Itu. Jadi kalau kita sekarang pikiran kita dan perasaan kita belum sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan, berarti proses kita belum selesai. Kita masih harus belajar terus. Sampai satu saat kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu memiliki perasaan yang juga terdapat dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan Kristus. Ya. Nah, manusia itu kebanyakan bertumpu kepada hal-hal yang fana. Jadi pikiran dan perasaan itu tertuju kepada hal-hal yang fana, yang duniawi, yang materi tadi. Nah, manusia menjadi makhluk yang malang. Karena hal-hal yang fana itu bersifat sementara. Sedangkan manusia itu makhluk yang kekal. Jadi gak cocok. Nah, biasanya kalau manusia mau mengutamakan hal-hal yang duniawi, hal-hal yang fana, itu pasti mengorbankan hal-hal yang kekal, yang rohani, yang berkualitas tinggi. Itu pasti diabaikan. Tidak bisa orang mencintai dunia, tetapi dia mencintai Tuhan juga. Tidak mungkin. Pasti yang salah satu pasti ada yang dikorbankan. Kalau kita mau mencintai Tuhan pun kita harus mengorbankan percintaan dengan dunia. Tetapi kalau orang yang mencintai dunia, pasti tidak mungkin mencintai Allah. Nah, manusia itu tidak bisa berharap kepada dua-duanya. Kepada hal yang fana dan yang kekal. Nggak mungkin. Harus memilih salah satu. Berharap mamon atau berharap Tuhan. Hati kita ini terikat kepada harta atau terikat kepada Tuhan. Itu. Nah, Lukas pasal 16 ayat yang ke-13 bunyinya begini. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia membenci seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jelas. Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan begitu. Enggak bisa. Harus pilih salah satu. Oleh karena itu kita harus berani meninggalkan dunia. Berharap kepada Tuhan. Artinya menaruh pengharapan akan Tuhan dan kerajaannya di kekekalan. Apa gunanya kita memiliki kekayaan dunia kalau nanti mati masuk neraka? Buat apa? Sehebat apapun manusia, mati masuk neraka buat apa? Gak ada gunanya. Itu yang dibilang mamon, yang menipu. Jadi kita mesti belajar bagaimana ke depannya atau di tahun yang baru ini kita meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Langit baru dan bumi yang baru. Kita bisa harap apa di dunia ini? Apa yang kita harapkan? 2 Timotius 3 ayat 1 dan seterusnya saya bacakan. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tuh jelas kan? Dunia kita ini tidak semakin menjadi lebih baik. Tidak semakin menjadi lebih baik. Akan datang masa yang sukar. Ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. So jelas menjadi hamba uang. Orang yang korupsi, makin korupsi. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap
orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama. Tuh, ini manusia pada akhir zaman loh. Ayat yang ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Waduh, serem ya. Ayat yang keempat, suka mengkhianat, tidak pikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini keadaan manusia pada akhir zaman. Memang kalau kita lihat ya, sekarang enak ya, pembangunan di mana-mana gitu ya. Jalan tol, Jakarta Surabaya sudah nyambung. Aduh, kalau dulu naik mobil lama, sekarang cepat, 12 jam juga sampai. Teknologi, informatika, internet, waduh, enak sekali. Kita butuh apa-apa tinggal searching di Google, kita bisa tahu gitu. Mau belajar apa aja ada di situ. Kita nggak ngerti ini alat ini gimana cara makainya, cari di Google. Cari di YouTube, ada. Secara fisik memang kelihatan lebih baik, tetapi secara mental rusak. Seperti yang tadi dikatakan di 2 Timotius tadi ya. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, tidak suka yang baik. Wah, rusak. Belum lagi dunia keadaan sekarang ini, ketegangan politik, Cina dengan Amerika, ketegangan politik di Timur Tengah, bencana alam, tsunami, kelaparan. Yang terakhir, wabah, virus corona, varian Omicron. Daya sebar lebih kuat daripada varian Delta. Dunia tidak menjanjikan apa-apa. Dunia bukan rumah kita, Bapak Ibu. Kita harus berharap kepada Tuhan, supaya kita memiliki pengharapan di langit baru dan bumi yang baru. Dunia bukan rumahku, hanya sementara, tempatku tetap di sana, di rumah Bapa. Langit dan bumi yang baru, negeri yang ku tuju, akhir perjalanan kembara hidupku. Dunia bukan rumahku, hanya sementara, tempatku tetap di sana, di rumah Bapa. Langit dan bumi yang baru, negeri yang ku tuju, akhir perjalanan kembara hidupku. Akhir perjalanan kembara hidupku. Kalau kita tidak memiliki pengharapan, kita sama seperti orang hidup tetapi rasanya seperti orang mati. Nah, kalau kita memiliki pengharapan akan langit baru dan bumi yang baru, maka hidup kita ini menjadi bergairah. Bergairah untuk hidup suci, hidup kudus, menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk menyenangkan diri sendiri, tetapi bagaimana kita mengabdi melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Jadi di tahun yang baru ini mari kita letakkan pengharapan kita ini pada Tuhan saja. Jangan kepada dunia. Dunia ini mamon, menipu. Satu saat kalau kita menghadap Tuhan kita baru sadar, waduh salah ya. Kenapa enggak dari dulu kita menjalin hubungan yang baik, hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Tidak ada kesempatan lagi. Sekarang kita dengar firman ini bertobat. Supaya kita semakin hidup benar. Menyenangkan hati Tuhan. Amin ya. Selamat berjuang. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga,
Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar, pesan-Mu di awal tahun 2022 ini Tuhan. Biar kami boleh meletakkan pengharapan kami kepada Tuhan saja, bukan kepada dunia. Kami semakin bergairah, semakin hidup sungguh-sungguh, hidup benar, hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan. Tak bercacat, tak bercela. Kiranya Roh Kudus menolong kami, membimbing kami terus Tuhan. Supaya kami semakin disempurnakan, semakin berkarakter Kristus, diubahkan dari hari ke hari Tuhan. Kami tahu ini bukan hal yang mudah, bahkan nyaris mustahil Tuhan. Tapi kami percaya dengan pertolongan-Mu, kami bisa sempurna, kami bisa berubah, kami bisa menjadi manusia Allah, menjadi manusia yang berkepribadian seperti putra tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan jemaat-Mu di GSKI Perdatam ini Tuhan. Engkau menyertai, menolong kami semua Tuhan. Untuk bertumbuh semakin sempurna. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Segala berkat, anugerah kasih, dan rahmat dari Tuhan kita, Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus yang menolong membimbing kita dari hari ke hari hingga kita sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kerajaan, kemuliaan, dan semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Amin. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa, kerajaan, kemuliaan, dan semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu, mengagungkan, memuliakan nama-Mu, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Terima kasih buat persembahan yang saudara-saudara sampaikan untuk pekerjaan Tuhan di GSKI Rehoboth Perdatam. Selamat hari Minggu dan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.